إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan, yang kita ucapkan untuk mengawali khutbah Jumat siang hari ini, kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak berbilang, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung, jika ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan mampu. Baik saat ini ketika dalam kondisi pandemi ataupun saat ketika kondisi normal, maka kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita sedang bersedih, sedang tertimpa musibah, sedang terkena masalah, tetap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh kita tidak terbilang jumlahnya. Banyak, maka patut kita awali khutbah Jumat siang hari ini dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya, kemudian juga bersalawat atas nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini sedikit ingin kita sampaikan sebagai pengulangan tentang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang sangat agung, wasiat yang membenarkan sabdanya, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabatnya, kepada sahabatnya, dan itu pula wasiat kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan wasiat yang agung. Ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang terpuji, tentang akhlak yang mulia, dan ini pun membuktikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan jawami'ul kalim. Ungkapan yang sedikit tapi memiliki makna yang sangat luas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat terhadap 3 hal. Yang pertama, ittaqullaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pesantren bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di rumah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersama-sama kawan-kawannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika dia sendirian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika sakit ataupun ketika sehat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bertakwa.
Dan ini senantiasa nasihat yang disampaikan oleh para khutbah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah definisi tentang ketakwaan, bahwasanya ketakwaan adalah anta'mala bi ta'atil a'mali atau anta'mala bi ta'ah minallah ala nurim minallah tarju thawaballah wa antajtaniba ma'siyatallah ala nurim minallah takhafa iqaballah. Ketakwaan adalah engkau beribadah, engkau beramal salih, engkau beramal dengan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu tentang ketakwaan tersebut, ketaatan tersebut, dan kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kalian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kemaksiatannya, baik besar ataupun kecil, kita tinggalkan itu semua atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menanamkan rasa takut atas azab yang akan diterima nantinya jika seandainya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi yang pertama, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi kita, di setiap keadaan kita, di setiap di mana kita duduk, di situ kita harus bertakwa. Di mana bumi kita pijak, di situ kita harus bertakwa. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini akhlak yang paling utama, di mana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kita banyak nikmat, yang memberikan kita banyak karunia, yang memberikan kita hidayah, yang memilih kita menjadi umat manusia paling baik, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memilih kita untuk menerima mukjizat yang paling utama, mukjizat Al-Qur'an. Allah memilih kita. Maka ketakwaan kepada Allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala harus diutamakan daripada akhlak-akhlak yang lainnya. Mengutamakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. Tidak mungkin seorang bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin seseorang menjauhi maksiat dengan tanpa ilmu. Maka patut dari kita untuk berilmu, mencari ilmu-ilmu yang mana yang dibolehkan, yang mana diharamkan, bagaimana cara menjalankan ketaatan ini, bagaimana menjalankan ketaatan itu, dan sebagainya. Ini wasiat pertama, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berusaha mengupayakan diri kita untuk senantiasa istiqomah di atas ketakwaan, tapi nyatanya kita tergelincir. Dan harus kita pahami bahwasannya setiap manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan, tidak lepas dari kemaksiatan yang dilakukan, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Dan iringilah setiap perbuatan baik dengan setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang paling utama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, aqimis salata tarafain nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat di dua penghujung waktu siang dan waktu mendekati waktu malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan.
Bahkan lebih daripada itu, jika seandainya seorang bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, kemudian beriman dan beramal salih, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan digantikan dosa-dosa mereka dengan pahala. Sebegitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita bermaksiat, kita terjerumus, kemudian kita kembali kepada Allah, kita mengimani Allah, kita percaya dan beramal salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Tidak hanya itu, dosa yang kita lakukan digantikan dengan pahala, dilipat gandakan. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Akan tetapi sayang sekali banyak orang-orang yang ternyata sudah berputus asa, sudah lelah, sudah tidak ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada orang-orang yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa. Akan tetapi sedikit orang yang memahami hal ini. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang kedua yang merupakan akhlak kepada diri kita. Ketika kita mengetahui kita terjerumus, kita jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, kita jatuh ke dalam lubang yang dalam, yang gelap, maka akhlak kepada diri kita adalah untuk membangkitkan kembali, bangun kembali, naik untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang kedua. Adapun nasihat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Ketika ada orang yang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dia lakukan, puasa dia lakukan, zakat dia lakukan, amalan-amalan soleh dilakukannya, tapi ternyata dia banyak menzalimi orang lain, tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Ingatlah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah memberitahukan kepada kita, pernah menanyakan kepada para sahabat, siapa itu orang yang muflis? Maka kata Nabi, kata para sahabat, orang yang muflis, orang yang merugi adalah orang-orang yang dia berjualan tapi tidak mendapatkan uang dan barangnya habis. La dirham wala mata'. Uangnya habis, barangnya habis, itu adalah orang yang muflis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang muflis dari umatku adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, akan tetapi ternyata dia sering mencela si fulan, dia menuduh zina si fulan, dia mengambil harta si fulan, dia menjatuhkan darah si fulan, menjatuhkan kehormatan si fulan, banyak menzalimi orang-orang, tidak berakhlak. Mereka lah orang-orang muflis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini akan memberikan pahalanya kepada orang yang dizaliminya. Karena ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di akhirat nanti tidak ada yang bisa kita bayarkan kecuali dengan pahala amalan solih kita. Kita tidak membawa uang di sana. Anak-anak kita tidak kita bawa. Rumah, harta, benda kita tidak kita bawa. Yang kita bawa hanya amalan-amalan solih, dan sebaliknya amalan-amalan yang buruk. Kalau seandainya kita tidak bisa membayarnya, maka orang-orang ini akan menuntut, terhalangi kita masuk surga karena orang-orang yang dizalimi. Sampai hartanya habis, sampai pahalanya habis, kemudian dilemparkanlah dosa-dosa orang dizalimi kepada orang tersebut, hingga orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka, wa iyadzubillah. Maka kita hindari
sifat seperti ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu, itu pasti kita butuh, dan ini akhlak yang paling utama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akhlak kepada diri kita. Jangan sampai kita terjerumus, ataupun kalaupun terjerumus jangan sampai kita terus berada di kubangan yang sama. Kita jatuh di kubangan yang sama. Dan juga kita senantiasa berakhlak kepada orang-orang sekitar kita dengan akhlak yang baik. Karena orang-orang yang dia masih terzalimi bisa menghalangi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Fa'lam anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsihi. Qala Allahu azza wa jalla inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal wabaa والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.